Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jaga kondisi, jaga kesehatan dalam kondisi kita yang seperti ini. Pembelajaran tematik kita kali ini yaitu tentang ketampakan alam. Nah, tiap wilayah itu memiliki ketampakan alam atau keadaan alam yang berbeda-beda. Pastinya Jawa berbeda dengan Manado, berbeda dengan Padang. Nah, ketampakan alam dapat disebut juga dengan bentang alam. Jadi, ketampakan alam itu sama dengan bentang alam. Jadi, ketampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Jadi, ketampakan alam ini ada dua, yaitu berupa daratan dan berupa perairan. Baik, di sini kita bisa langsung mulai ya. Yang pertama yaitu ada wilayah daratan. Nah, wilayah daratan ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada dataran rendah, dataran tinggi, dan gunung dan pegunungan. Nah, Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini biasanya cocok untuk areal pertanian, perkebunan, peternakan, dan perumahan. Contohnya dataran rendah itu seperti tempat kita tinggal, yaitu Bekasi, Jakarta. Nah, itu kita berada di wilayah dataran rendah. Bisa kalian lihat, di sini ada dua gambar. Nah, gambar ini adalah termasuk dataran rendah. Baik, selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya apa? Contohnya yaitu Dieng. Nah, berada di mana Dieng? Dieng ada di Jawa Tengah. Kalau kalian pernah ke Dieng, itu disebut termasuk ke dalam dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk objek wisata, untuk usaha perkebunan, sayur-sayuran. Nah, itu biasanya memerlukan dataran tinggi yang udaranya dingin. Baik, selanjutnya di dalam wilayah daratan ada gunung dan pegunungan. Nah, nanti akan Ibu jelaskan apa sih bedanya gunung dan pegunungan. Jadi, gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kalau pegunungan apa, Bu? Nah, kalau pegunungan, rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang disebut itu pegunungan. Gunung dan pegunungan ini biasanya sering dijadikan sebagai objek wisata. Contohnya apa, Bu? Contohnya yaitu Gunung Bromo. Nah, kalian pernah ke Gunung Bromo? Itu berada di Jawa Timur. Nah, baik, tadi kita sudah membahas wilayah daratan. Jadi wilayah daratan ada apa aja? Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada gunung dan pegunungan. Sekarang kita masuk ke wilayah perairan. Wilayah perairan itu ada sungai, ada danau, ada rawa, ada laut. Ibu nanti akan jelaskan secara satu persatu. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang sungai dulu. Jadi, sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Bu ulangi, aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Nah, berbicara sungai berarti kita berbicara dengan sifat air juga. Jadi sifat air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, dari tempat tinggi ini itu disebut hulu.
hulu sungai terdapat di daerah dataran tinggi. Apa itu hulu, Bu? Hulu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas, atau biasa juga disebut dengan pusat sumber sungai. Jadi awal aliran sungai. Sungai biasanya dimanfaatkan oleh penduduk untuk pengairan, transportasi, pemeliharaan ikan, mandi, semuanya. Karena pusat kehidupan kita sangat penting itu adalah air. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas sungai, sekarang kita akan membahas danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Nah, danau ini terbagi menjadi dua, yaitu ada danau alam dan danau buatan. Apa itu, Bu, danau alam dan danau buatan? Danau alam merupakan danau yang terbentuk karena peristiwa alam. Nah, jadi memang sudah terbentuk karena alam. Beda halnya dengan danau buatan. Kalau danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Siapa yang buat? Kita manusialah yang membuat. Nah, danau alam itu terbentuk karena peristiwa alam. Contohnya apa? Contohnya yaitu meletusnya gunung berapi, atau pengikisan tanah, atau pergeseran permukaan bumi. Contohnya apa? Kalau di Padang, di Solok itu ada namanya Danau Singkarak, ada Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, itu terjadi karena apa? Karena letusan gunung berapi pada zaman dahulu. Nah, kalau danau buatan, itu contohnya apa, Bu? Contohnya ada waduk. Kalian pernah ke Waduk Jatiluhur? Nah, itu adalah contoh danau buatan. Selanjutnya yaitu rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air yang tumbuh di daerah rawa. Nah, rawa ini sangat berperan penting sebagai apa? Sebagai cadangan air, mencegah terjadinya banjir, dan sumber makanan. Jadi, kita tetap harus melestarikan apapun kekayaan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, laut biasanya digunakan untuk jalur lalu lintas. Kenapa, Bu, digunakan untuk jalur lalu lintas? Karena biasanya kalau Ibu pulang ke Padang nih, menggunakan mobil, itu biasanya Ibu akan menyeberangi laut menggunakan kapal. Nah, maka dari itu, laut pun disebut sebagai jalur lalu lintas. Terus sebagai apa lagi? Sebagai sumber makanan. Berapa banyak jenis ikan yang kita konsumsi yang berasalnya dari laut. Ada udang, ada kepiting, bahkan rumput laut. Nah, baik, sekian penjelasan dari Ibu tentang materi kita kali ini, yaitu materi apa tadi? Ketampakan alam. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kalian pelajari, jangan lupa ditulis di buku tulis. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.